وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وأوصيكن وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقد فاز العابدون المخلصون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم عجلوا بالصلاة قبل الفوت وعجلوا بالتوبة قبل الموت صدق الله الجبار العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصائمون والصائمات رحمكم الله. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam salah satu ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa wallahu a'lam bimuradihi. Qad aflaha, qad masuk fi'il madi maknanya litahqiq. Kalau qad masuk fi'il mudhari maknanya litaklil. Kadang-kadang kalau masuk fi'il madi kata kerja bentuk lampau itu litahqiq, artinya sungguh-sungguh, tidak main-main. Qad aflaha, sungguh telah beruntung kata Allah. Enggak main-main. Sungguh telah beruntung. Siapa yang beruntung ya Allah? Man, yaitu orang. Orang yang seperti apa? Tazakka. Tazakka, yang telah berupaya mensucikan dirinya. Tazkiyatun nafs, maknanya aktif. Tazakka, jadi kita yang harus berupaya, maknanya aktif. Kata kerja transitif yang membutuhkan objek. Tazakka, orang yang berupaya mensucikan dirinya. Itulah orang yang beruntung. Seperti apa mensucikan diri? Pagi salah satunya, pagi, siang, puasa, malam. Siang kurang tidur, mata kunang-kunangan, tidak makan, kurang tidur, itu tazakka dalam rangka mensucikan diri. Uang sudah susah payah dicari, kudu sedekah, kudu zakat, itu tazakka. Naik motor di siang hari, dari bawah panas aspal, bekep sama helm, dari atas panas matahari. Kerja ngelas lagi di PT, belum mempertahankan puasa, kering tenggorokan. Dalam rangka apa tuh? Tazakka. Lewat Kalimalang, kelihatan cendol.
dalam rangka zakah itu. Banyak bentuk zakah itu. Ini kan maunya mah selonjoran habis sahur. Berangkat lagi ke masjid berjamaah. Ini zakah ya, perjuangan dalam rangka mensucikan diri. Tiap langkah menuju masjid berjatuhan itu dosa. Salah satu untuk kifarat, kata Nabi, salah satu kifarat dosa mensucikan diri adalah melangkahkan kaki menuju masjid. Dalam rangka apa itu? Tak sangka ada yang sudah di kemana? Saudara saya yang dulu tadi berjamaah pakai kursi, wah itu di belakang. Jangan maksa-maksain. Aisyah, jadi aktif. Kita ini bukan pakaian yang harus dicuci, kita sendiri yang harus mencuci diri kita. Diakhiri dengan zakatul fitrah, itu tak zakat juga, mensucikan diri. Kalau zakat mal mensucikan harta, ini zakat fitrah mensucikan diri. Kenapa sih diri kita harus disucikan? Manusia terdiri dari dua unsur. Ada jasmani, kotorannya daki, mensucikannya mandi. Ada ruhani, kotorannya dosa, kesalahan. Cara mensucikannya tobat, ibadah. Kenapa itu? Hati harus disucikan. Karena pada dasarnya kotoran perbuatan badan itu berangkat dari hati. Rasul bersabda, inna fil jasadi mudghah, dalam tubuh kita ini ada segumpal darah. Wa huwa al-qalb, itu dia namanya hati. Walahu junudun, hati itu punya bala tentara. Wa junudihu al-jawarih, bala tentaranya ini anggota badannya. Dalam militer tidak ada prajurit tentara yang salah. Kalau salah, komandannya yang salah. Semuanya harus tunduk pada perintah komandan. Maka anggota badan begitu juga harus tunduk pada hati. Makanya ketika hasbi rabbi jalallah, tidak ada yang agung di hatiku kecuali Allah. Ma fi qalbi illallah, tidak ada di hatiku yang bersemayam kecuali Allah. Ya buktikan aja. Yang keluar dari mulutnya Allah bukan, yang keluar dari tangannya Allah atau bukan, yang keluar dari kakinya Allah atau bukan. Kenapa? Karena semuanya adalah gambaran. Yang keluar dari mulut, apa yang keluar itu yang ada di dalam. Seperti air di gelas, untuk membuktikan di dalamnya air mineral, maka apa yang keluarnya. Ketika kita melangkahkan ke masjid, kaki kita itulah Allah. Berarti itu yang ada di dalamnya. Seperti itu zakah. Bentuk zakah di sini dikasih contoh sama Allah. Wa dzakaros marobbihi, banyak menyebut asma Tuhannya. Yang paling banyak disebut di Ramadan itu asma Allah yang dipikirkan sama orang-orang ahli ibadah adalah takbir. Ada sholat tambahan di bulan Ramadan, yaitu tarawih. Makin banyak sholatnya, makin banyak takbirnya.
di akhir Ramadan malah disebut ada malam takbiran yang diperbanyak takbirnya. Apa itu takbir? Takbir itu Allahu Akbar. Akbar itu isim tabdil, kata benda yang menunjukkan yang paling. Makanya kalau secara bahasa ada pengumuman tabligh akbar, nah itu salah sebetulnya. Kenapa mesti ada yang akbar selain Allah? Karena akbar itu kata yang tidak boleh ada yang lebih akbar atau sama akbar dengan Allah. Sebetulnya secara bahasa tabligh akbar salah. Berarti ada yang sepadan dengan Allah yang akbar. Paham kan? Mungkin itu akbar di antara tabligh-tabligh yang lain, mungkin begitu, bukan akbar menyamai Allah, barangkali begitu. Jadi Allahu Allah, adapun Allah akbaru yang maha besar. Itulah yang diperbanyak di Ramadan, asma Allah yang kita sebut. Wa dzakara asma rabbih. Apa cukup di mulut? Yang melambangkan iman itu ada 3 unsur. Iman itu adalah iqrarun bil lisan, wa tasdiqun bil qalbi, wa af'alun bil arkan. Yang melambangkan iman itu adalah lisan, ucapan dengan lisan, keteguhan, meyakini dengan hati, dan membuktikan dengan perbuatan. Yuk, kita sudah mengakbarkan lisan, insya Allah sholat diperbanyak, banyak takbirnya. Kita sudah mengakbarkan hati, makanya keluar dari mulut, berarti itu yang dari hati. Tapi mari kita buktikan dalam perbuatan, apa kita sudah mengakbarkan perbuatan kita, bahwa semuanya adalah kecil, yang akbar hanya Allah. Awas, betul apa tidak dalam perbuatan kita bahwa Allah yang akbar? Sementara pegadaian suka tambah padat, ya kan? Ternyata ada yang diakbarkan selain Allah. Untuk orang tertentu, ini di rumah saya, saya kan di pinggir jalan, di depan rumah itu macet sore itu, yang dijual sama di jalan sampai di per meter 1 juta katanya, itu dijual sama organisasi gitulah, LSM, buat pedagang. Macet kalau sore. Rumah saya ngadep ke pinggirnya, ngadep ke jalan. Tinggal 2 rumah yang ngadep ke jalan, yang lain udah pada dibikin toko. Ya Allah, macet kalau sore. Jam 3, jam 2 sudah mulai Bukalapak. Wih, saya pulang. Coba ada yang nanya, coba dikosongin jalan Pak Haji, mau lewat, kosongin. Pak Haji, berapa hari lagi ya Lebaran? Berapa hari lagi Pak Haji? Kata saya, Mas, butuh pensi itu bagi orang yang punya kepala. Orang yang gak punya kepala seribut, sibuk-sibuk nyari pensi, mau beli pensi, kepalanya gak ada. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Sibuk mikirin Lebaran, tiap hari Lebaran. Emang saya nggak boleh ikut Lebaran Pak Haji? Bukan boleh lagi. Dunia ini penuh ramai dengan orang-orang seperti kalian. Yang puasanya mau yang begini, menguap, lemes. Yang sibuk
Kayaknya dunia ini tuh sibuknya dunia ini sama orang-orang yang mengakbarkan dunia, yang mengakbarkan Allah mati ngumpet nguap itu udah males, udah lemes mata kunang-kunangan. Ternyata banyak tuh yang mengakbarkan selain Allah. Makin dekat ke Lebaran sampai kaos kaki casing HP kepikiran. Ternyata ada yang lebih akbar dari Allah. Bahkan saya masih jadi hakim, itu tidak sedikit Pak yang di surat gugatan Lebaran ke bawah alasan, di bawah alasan. Kalau Lebaran dia itu suka menghentikan orang tuanya ketimbang orang tua aku, itu jadi pakai alasan itu Lebaran. Istri menggugat suaminya, menggugat cerai. Salah satunya alasannya di situ adalah suami suka tidak transparan. Salah satunya adalah belanja Lebaran. Dua itu. Tuh, Lebaran jadi alasan perceraian. Masya Allah. Ternyata masih banyak di antara kita yang tidak begitu efektif dididik oleh Ramadan, yang memperbanyak takbir ternyata belum mentakbirkan perbuatannya. Apa tidak boleh belanja ini belanja itu, monggo silakan, cuma jangan sampai ke atas pakai dasi, celana bukan kedodoran aja, enggak. Terus resletingnya nggak ditutup gitu. Bagaimana? Ya mau silakan. Untuk orang tertentu bahkan ada open house pagi, pakaiannya ini, menunya ini, siang pakaiannya ini, menunya ini, malam pakaiannya ini. Wih, untuk orang-orang hebat tuh begitu Pak. Dari kalangan-kalangan tertentu apa begitu. Jadi satu kali Lebaran tuh Masya Allah, sehari semalam aja itu gaunnya ini, seragamnya ini, sekeluarga menerima tamu, menunya ini, Masya Allah. Oh, kayak emangnya panjenengan orang tertentu begitu Mas. Wih, hebatnya puasanya. Hati-hati. Termasuk semua ibadah rata-rata kita itu yang begitu. Berangkat haji, zakat, uang hajinya, uang perjalanan haji belum dijakatin. Wah, pestanya walimatus safarnya. Ini saya sudah mengingatkan karena tiap tahun kan saya yang membimbing manasik Kota Bekasi, calon-calon haji, saya sudah mengingatkan jangan begitulah. Silakan mau undang tetangga ke rumah dengan istilah walimatus safar, bagus. Kita sendiri masih ke rumah-rumah tetangga itu kan juga ribet lah, mudah aja tetangga kita. Silakan. Cuma ya ini tadi, jangan sampai ke atas pakai dasi, ke bawahnya kedodoran. Seperti itu. Kapan mau mengakbarkan Allah? Malah orang ada yang berani mengatakan bahwa Ramadan is moon of training. Ramadan itu bulan latihan. Kalau Ramadan dianggap bulan latihan, mainnya kapan? Ya setelah Ramadan itu main yang sesungguhnya. Kalau di Ramadan saja latihannya sudah babak belur, gimana main benerannya nanti? Kan salah satu keberhasilan latihan itu nanti kelihatan ketika main yang aslinya. Kalau di Ramadan puasa nggak terlalu menyiksa Pak Bu. Kenapa? Musim. Nanti cuma 6 hari di bulan Syawal, ayo.
Wah, kata istri, sahur gak nih buat nyawalan, puasa Syawal? Terus gimana di kantor mau ada halal bihalal? Wah, ayo besok, mama diundang sama tetangga, dia ya. Sampai habis Syawal. Nah, itu main yang benerannya. Senin Kemis, ayam bulbin, itu main benerannya. Itu main benerannya. Giliran ada yang udah lewat, waduh, udah lewat ya Syawal, ntar aja Syawal lagi ya udah kontrak umur. Wa dzakaros marabbihi, banyak menyebut asma Tuhannya, yaitu Allah, terutama adalah takbir. Yuk mulai mentakbirkan. Kadang-kadang bapak-bapak masih kuat istiqomah, digeliti sama istri, ya kan? Terbalik katanya, malahan bapaknya yang ngajak. Loh, kata ibu diulang. Ibu bapak kuat, anak ngegoda, dan lagi Masya Allah. Wa dzakaros marabbihi, yuk mengakbarkan Allah lah, mengakbarkan Allah. Jangan lagi terkecoh dengan urusan-urusan yang lain, karena kita sudah sumpah hanya Allah yang akbar. Mulailah seperti itu. Ingat nih, kalla innal insana la yatgha ar-ra'a istaghna. Kalla, sekali-kali jangan begitu. Innal insana, sesungguhnya manusia, la yatgha, lamnya lam taukid, sungguh suka kelewatan manusia ini. Yang seperti apa ya Allah yang kelewatan? Ar-ra'a istaghna, pandangannya itu, penilaiannya, pandangannya dari sudut pandang kecukupan materi, itu disebut kelewat batas orang yang kayak gitu, kata Allah. Jadi mengukur manusia itu dari sudut pandang pernik dunia. Insya Allah. Saya pernah mau ngaji pakai motor galon. Ya suka angkutin galon itu. Kebetulan istri saya itu jualan air, ada yang kerja dulu, sekarang udah enggak. Ada yang kerja anak-anak. Biasa motor galon kata gitu. Saya pakai. Ketemu sama jamaah yang mewah. Daerah Grand Wisata kan, mana ada Grand Wisata undang Ustadz yang naik ojek? Enggak ada. Sama saya dikritik, tolong gelar saya aja jangan disebut-sebut. Kita berusaha untuk tazkiyatun nafsi, jangan lagi membanggakan hal-hal yang pernak-pernik. Habis bah di sini jamaah di sini, masyarakat di sini nggak mau kalau nggak dicantumkan gelar apa-apalah. Nah, itu belum mengakbarkan Allah. Saya pakai motor galon ketemu sama jamaah yang mewah. Dulu kalau sholat berjamaah itu saya pernah marah. Kalau sholat berjamaah itu pada ngelempar kunci, Pak. Mau sholat tuh blok itu kan blok. Mini Cooper blok, Ferrari blok, Beacon itu blok, Jaguar. Terus saya yang marahin, berisik tahu ah, blok gitu. Kenapa sih kalau di dalam aja biarin aja di sana? Ayo kudu dikeluarin. Ya Allah, pamer. Dah, saya pakai motor galon. Bikin dosa saya. Bikin dosa, jadi orang jadi menghina saya, jadi saya yang dosanya gara-gara memfasilitasi dia menghina saya.
Saya kan yang membuat dia menghinakan. Terutama sayanya yang dosa. Gara-gara apa? Terbersit di hati, merasa minder gara-gara urusan dunia. Copot separuh iman katanya. Jangan Pak, jangan minder dalam urusan dunia. Allah saja itu sudah begitu tuh. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'a istaghna. Jangan sudut pandangnya pakai sisi kacamata materi. Satu saat saya pakai mobil yang rada lumayan, beda perumahan, ketemu sama jamaah yang ketek. Hati saya melambung ke atas, copot lagi separuh ini. Kalau tadi merasa minder, kalau sekarang merasa copot lagi iman. Ya Allah. Karena sama-sama sudut pandang materi. Yuk tazkiyatun nafsi dengan mentakbirkan perbuatan hanya Allah yang akbar. Fasallah. Maka di Ramadan ini dalam rangka tazkiyatun nafsi kita perbanyak sholat. Ya Allah, imamnya panjang lagi bacaan. Ngikutin kagak hafal, menerjemahkan orang mudeng. Terus gimana? 2 rakaat imam mondar mandir ke tanah abang ada 2 kali. Apanya? Badannya mah sholat, hatinya yang belanja ke tanah abang. Kerudungnya udah, bajunya sudah, roknya sudah, tinggal sepat. Sepatu apa yang belum ya? Kikes sudah, Donatello yang di Tajur apa yang di Jalan Pajajaran? Oh hafal lagi. Ya Allah, itu dalam rangka tazkiyatun nafsi. Fasolah, banyak sholat. Malahan ada yang namanya sholat cuma setahun sekali, yaitu Idul Fitri. Kita pun melaksanakan fasolah dalam rangka tazkiyatun nafsi. Kata Prof. Hamka, kalau mau melihat orang iman, lihatlah berjamaah subuh. Kalau mau melihat orang Islam, lihatlah lebaran. Banyakan mana? Lebaran atau tukang gaplek ya itu. Lebih mewah ketimbang panjenengan. Dibilangin dunia ini penuhnya sama yang kayak begitu. Ya Allah. Udah begitu, segala pernak-pernik dipakai. Fasolah dalam rangka tazkiyatun nafsi banyak sholat. Hebat, bukannya kita yang menjawab hebat. Allah dengan kalimat qad aflaha, sungguh hebat. Yang kayak ini kalau berhasil, ada tantangannya tidak? Setiap jalan itu nggak ada kosongnya dari rintangan. Apa rintangannya? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bal, melainkan, akan tetapi tu'thiruna, kalian sendiri yang memilih, yang terkecoh. Dengan apa terkecohnya? Hayat dunia, pernak-pernik urusan dunia. Di dalam kitab Dzurratun Nasihin, ada makhluk Allah di malam takbiran yang nangis.
tangis sejadi-jadinya istri. Siapa namanya? Itu yang anak buahnya, yang keturunannya suka ngikut ibu ke pasar, suka ngikut, dia suka ngebisikin, kurangin timbangan. Tuh, bapak ke kantor suka ngikut, ngebisikin, tambah 0. Itu suka ngikut ke pejabat MBG. Gitu. Siapa tuh? Kata anak buahnya, kata keturunannya, bos, kenapa nangis? Ini siapa yang disebut bos? Iblis alaihi laknat. Bos, kenapa nangis? Kagak mikir lu. Kita berupaya setahun namanya menggoda anak cucu Adam supaya sekandang nanti di jahanam dengan kita. Tapi malam ini rontok dosa mereka semua karena diampuni oleh Allah. Karena Allah telah betul-betul mengakui tazakka. Qad aflaha man tazakka. Kata Allah sendiri, sungguh beruntung kalian yang telah mensucikan diri selama Ramadan. Hari ini diampuni semuanya. Mereka tuntas jadi orang yang bersih di hadapan Allah. Terus langkah kita gimana, bos? Ingat, tuh ada firman Allah. Ayatnya tuh, bal tu'thirunal hayatad dunya. Itu kenapa nggak dipakai itu perangkap itu? Giring mereka kepada tempat-tempat yang melupakan kesuciannya yang susah payah mereka peroleh. Tempatnya di mana? Tempat-tempat hiburan lah, tempat rekreasi, tempat apa segala macam. Oh, suruhlah mereka, giring mereka tempat-tempat hiburan. Supaya apa, bos? Biar mereka susah payah tazkiyatun nafsi selama Ramadan. Jangankan sholat fardu, sholat sunnah pun mereka selama Ramadan mereka kerjakan. Kalau perlu hari ini kita balik mereka supaya meninggalkan. Jangankan yang sunnah, kalau perlu yang fardunya supaya mereka meninggalkan. Gimana caranya? Bikin macet jalan. Tempat rekreasi macet, jamat takdim kagak, jamat akhir kagak, ujung-ujungnya jamat tarki. Apa tarki? Meninggalkan di jamat, artinya meninggalkannya dirapel. Udah, suruh mereka meninggalkan sholat, akhirnya kan begitu. Waduh, tadi jamaah takdim kagak, jamaah takhir juga lewat. Biar mereka selama Ramadan meninggalkan, jangankan yang haram, yang halal aja ditinggalkan. Makan, minum, yang halal aja diharamkan tuh, air mineral aja untuk 13 jam. Diharamkan siang hari. Kalau perlu sekarang dibalik, jangankan yang halal, yang haram, makan banyak, tempat rekreasi, minuman. Ya Allah, biar selama Ramadan mereka tahan syahwat kepada istrinya. Kalau perlu sekarang balik, ingatkan pada perselingkuhannya masing-masing, walaupun sudah aki-aki. Ingat pada, waduh, ini mantan ngajak reuni sambil halal bihalal, waduh. Ya Allah, ya selama Ramadan mereka tinggalkan. Jangankan yang haram, yang halal aja istrinya sementara waktu ditinggalkan.
Kalau perlu sekarang dibalik, makanya tempat-tempat rekreasi tukang nyapu suka banyak balon katanya. Tahu balon? Itu kalau lagi nyapu sampah kata tukang sapu. Kok saya tahu? Dari mana saya tahu ya? Ibu mertua saya punya tanah, punya kebun di Cibodas. Mana Cibodas? Puncak. Ibu saya punya kebun tanaman, soalnya digarap sama orang. Itu udah bukan tempat rekreasi di Cibodas. Itu tukang nyapuin sampah suka banyak katanya nemukan balon. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini kondom banyak banget. Astagfirullah. Itu lebaran itu habis puasa. Begitulah yang lain-lainnya lah, pernak-pernik. Seolah-olah hasil kerja di Jabodetabek 1 tahun boleh habis dengan hanya satu kata, 1 hari lebaran. Nyewa mobil, maklum jalan tidak biasa, di mana lubang di kampung sudah lama setahun nggak pulang. Ditambah lagi mobilnya pegangannya baru, bukan pegangan harian dia. Tambah lagi nggak biasa, kalau pakai supir takut disebut bukan mobil dia. Nyewa mobilnya, di jalannya ruduk lagi. Habis satu hasil usaha. Giliran pulang dari kampung melemut, PPKB belum diterus. Itu bantuk sirunal hayatan. Sambungkan dengan pelajaran bulanan istri saya ngaji. Syekh Ibnu Athaillah dalam hikmah tasawufnya mengatakan, kaifa yarhalu ilallah, bagaimana mungkin ini salikin, orang yang menempuh perjalanan menuju Allah disebut salik, perjalanannya disebut suluk. Bagaimana mungkin ini para salikin akan jalan meneruskan perjalanannya menuju Allah. Wahwa sedangkan itu salikin mukabbalun bisyahwatihi, tertambat, terikat dengan kesukaan-kesukaannya. Bagaimana meneruskan perjalanan menuju Allah? Di perjalanannya banyak mampir di kesukaan. Ibaratkan anak sekolah, mau menuju sekolah banyak mampir di jalan, ada kesukaan, ada topeng monyet mampir, ada yang jualan balon mampir, banyak mampirnya. Namanya juga di perjalanan, ada yang sampai, ada yang tidak, ada yang tepat waktu, ada yang tidak. Sedangkan waktu kepulangan sudah ditentukan. Bahkan tidak sedikit yang belum nyampe gara-gara banyak asik mampir di kesukaan. Sedangkan waktu pulang sudah datang, akhirnya banyak yang tidak kesampaian, harus ikut pulang karena tertambat di kesukaan. Ini belum sampai. Khataman Quran belum sampai. Mampirnya di mana? Di HP. Haji belum kesampaian. Keburu datang waktu kepulangan. Mampirnya di mana? Di kesukaan. Duitnya. Kurban. Ada yang seumur hidup belum sampai. Di mana mampirnya? Di kesukaan. Khataman Quran udah sampai, ada yang seumur hidup belum khatam Quran. Mampirnya di mana? Di kesukaan.
Banyak yang seperti itu. Ya Allah Karim, Allah telah melalaikan kepada kalian semua. Apa? At-takasur. Pernak-pernik, ngumpul-ngumpul, pernak-pernik urusan dunia. Terlena, sadar-sadar hatta surtumul maqabir. Sadar-sadar sudah masuk di alam kubur. Jerit dan tangisnya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaq wa akum minas sholihin. Rabbi Tuhan, laula akhartani, kenapa engkau tidak berikan tangguh ajalku kepada aku baru sebentar lagi aja. Buat apa mas? Kata malaikat, fa'asaddaq, nanti mah aku mau rajin sedekah. Kemarin kemana? Emangnya kotak amal di Al-Ansor gak kelihatan. Boro-boro lihat kotak amal. Emang kenapa? Masuk masjid jaga orang. Masuk masjid jaga kagak. Atau ya pantas gak lihat kotak amal lewat. Ya Allah. Terus mau ngapain kalau dikasih hidup lagi barang sebentar? Wa aku minas sholihin, mau jadi orang soleh. Ya bagikan. Kenapa itu? Karena terlambat di kesukaan. Setiap kita punya kesukaan, apalagi jadi hobi, biasanya suka membius, namanya hobi. Coba orang yang punya hobi itu pasti membius. Hobi mancing, bangun tidur bukan istri yang dielus-elus. Apa tuh? Curang. Hobi burung dia belum dimandiin, malah udah nggak mandiin. Dia mencebok ke kagak. Hobi itu membius. Kali-kalian tuh hobi apa? Ya Allah. Ada nih, saya suka lihat aki-aki. Jaket yang ditambal-tambal banyak capnya. Terus pakai bahar. Cincinnya gede-gede, pakai rantai, pakai sepatu ceko, terus motor Vespanya yang banyak lampunya. Oh, ternyata mampir di situ. Kesukaannya itu mampir di situ sih. Bertahun-tahun kumpul sama komunitasnya, yang diceritain kan itu. Waduh, udah ganti tuh. Iya kemarin buat pesen dari cerita kayak itu aja. Itu kan mampir namanya. Mampir. Tidak sholat kadang-kadang. Boro-boro baca Quran, boro-boro mikir. Mampir. Ayo ingat-ingat aja kita mampirnya di mana? Yang membuat tidak sampai ke hadirat Allah. Setiap kita itu punya pengalaman masa lalu atau boleh jadi masih sekarang. Setiap kita kalau nginjek kulit pisang suka kepleset jatuh. Kenali kulit pisangnya apa yang membuat kita kepleset jatuh sehingga kita tidak bisa meneruskan perjalanan menuju Allah. Boleh jadi tidak berjamaah subuh gara-gara Chelsea. Bisa. Kemarin 4-2 Chelsea kemarin. Sama Nottingham. Sambil sahur. Udah lihat aja Bang Jack, para pencari Tuhan. Ya Allah. Ayo kenali kita pada mampir di mana? Para mampir di mana? Ada kan dalam Al-Quran dialog ahli sorga. Orang penduduk sorga itu dialog.
Ada yang baru nyampe surga ditanya, minder. Dialog, Mas, baru nyampe ya? Iya, saya ini baru nyampe di surga. Emang mampir di mana? Gitu. Emang mampir di mana? Fi jannatin yatasaalun, fi jannatin, di surga, yatasaalun, alifnya alif musyarakah, saling bertanya, artinya dia mampir di mana, Mas? Mampir di neraka Sakor. Masalakakum fi Sakor, apa yang membuat kalian mampir dulu di neraka Sakor, tidak langsung masuk surga? Dijawab, salah satu jawabannya, nahnu nakhudu ma'al khaidin, kami suka kumpul-kumpul dengan orang yang merencanakan kemaksiatan. Jadi udah tua kan, dengan banyak hampir ngobrol-ngobrol yang gak keruan di mana gitu, komunitas, nah diancam ntar mampir lagi di sana, gak langsung lolos ke surga, dimampir di neraka Sakor. Berapa lama mampir di neraka Sakor? Satu kali sholat yang dilewat, satu sholatan saja 100 tahun di neraka Sakor. Itu satu harinya sama dengan 100 tahun dunia. Kali 100 berapa? Itu satu sholatan saja gara-gara kongko, bahasa Bekasi, mohon maaf. Paham Bapak kongko? Apa tuh kongko tuh? Kumpul-kumpul. Ya nongkrong-nongkrong, ngalor ngidul. Wah, yang namanya ngobrol 1 jam gak keputer dunia. Adanya cerita bawang Tegal, telur asin, langsung ke Israel. Itulah namanya ngobrol 1 jam keputer dunia. Cerita lagi mantan mertua, ayo malu itu. Nahnu ma'al khaidin, kami mampir dulu di neraka Sakor. Ada 5 alasannya dalam Al-Quran, ini 1 aja. Salah satunya gara-gara suka kongkok dalam kebatilan. Ya Allah, hati-hati. Udah tua lah nongkrongan di masjid, nongkrong di masjid, itu nunggu mati. So, nanti ada pengumuman tuh di masjid tuh gini, bapak-bapak, ibu-ibu, yuk dalam rangka nunggu mati, gitu. Mari kita. Kalau nggak ditimpuk, kadang-kala emang jujur nggak enak, jujur tuh nggak enak. Pak, alhamdulillah habis maghrib nanti ada pengajian rutin, yaitu dengan materi kitab Al-Hikam dalam rangka tazkiyatun nafsi. Mari kita bersama-sama untuk menghadiri pengajian tersebut dalam rangka menunggu mati. Kalau nggak ditimpuk, terlalu jujur. Emang bener kan perbuatan apa yang kita lakoni dalam itu pada dasarnya dalam rangka mengisi waktu nunggu mati. Coba Pak Rambul nunggu ngebuburit, nunggu apa? Bukan nunggu burit, nunggu mati. Gaple, nunggu mati. Biliar, nunggu mati. Ngisi waktu dengan biliar. Ayo coba. Cuman kalau jujur banget kayak gitu nggak enak ya. Mari, nah besok kayak gini. Yuk bapak-bapak kita gaple dalam rangka nunggu mati. Coba gitu. Ada yang datang nggak? Tutup dengan ayat berikutnya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Pernak-pernik urusan dunia itulah yang mengecoh.
keberhasilan, yang merontokkan keberhasilan tazkiyatun nafsi kita selama Ramadan. Padahal wal akhiratu, urusan akhirat itu khairu, lebih bagus, wa abqa, dan kekal adanya. Ibu dapat THR 5 juta, kotak amal lewat, dimasukin, ambil tuh dari THR itu, ngambil, bunyi kan sering, kira-kira 10.000 apa 100.000. Yang bunyi biasanya berapa? 1.000 malah. Nah, yang khairu wa abqa yang 1.000 itu, yang 4.999.000, lah itu kalau enggak ke toilet, ke tong sampah. Dibeliin makanan, ujungnya beliin pakaian, ujungnya tong sampah. Ya begitu. Yang wal akhiratu khairu wa abqa, yang baik dan yang kekal nanti bakal kita samper hasilnya nanti adalah yang 1.000 perak. Gitu. Aduh, jadi mikir 2 kali ya. Makanya yuk dibelanja, beliin rok mini, malah itu mah ada undang murka Allah tuh kalau kayak gitu. Ya, yuk sekarang dipilah dan dipilih mana yang undang murka Allah, mana yang khairu wa abqa, mana yang khairu wa abqa. Beliin jilbab buat pengajian biar seneng, anak-anak nggak gesit, rajin karena fasilitasinya ke arah ibadah. Nah itu khairu wa abqa, paham ya? Tapi dibeliin hal-hal yang kira-kira melalaikan ibadah kepada Allah, wah itu mah jadi murka Allah, mampir nanti di neraka sangkau. Itu saya ulangi kata Syekh Ibnu Athaillah, bagaimana mungkin seorang salik mau meneruskan perjalanan menuju Allah kalau dia banyak mampir di kesukaan nafsu. Sekian, terima kasih dari saya. Selama 1 tahun ikut nimbrung cuap-cuap di Al-Ansor ini, apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, tingkah laku yang tidak berkesan, mohon maaf lahir batin bagi ibu-ibu, bapak yang mau mudik, karena pada dasarnya ini orang mudik kami. Selamat jalan, hati-hati di perjalanan, terutama hati-hati jaga kesucian yang sudah kita peroleh. Mudah-mudahan kita semuanya bisa selamat, dan nanti pasca Ramadan kita mudah-mudahan masih diberikan umur panjang, sehat lahir batin, nikmatkan iman Islam, kita bisa memakmurkan Masjid Al-Ansor, tetap istiqomah memakmurkan Masjid Al-Ansor. Dari saya mohon maaf sekali lagi atas segala kehilafan dan kesalahan saya, khusus saya dan keluarga. Hubungan dengan ini pertemuan di Ramadan ini pertemuan cuma 1 kali yang saya, jadi mohon maaf sekali lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.